semuanya, perkenalkan saya Marisa dari Program Studi Agroteknologi Universitas Gunadarma. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya akan membahas topik yang menarik nih bagi teman-teman yang tertarik dan suka di bidang pertanian. Lebih tepatnya kita akan membahas bagaimana cara membudidayakan tanaman cabai di dalam rumah kaca. Nah, bagi teman-teman yang udah penasaran nih, langsung aja yuk kita bahas. Baik semuanya, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mengenal cabai terlebih dahulu. Cabai ini merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang memiliki rasa pedas yang khas. Selain berfungsi sebagai bumbu dapur, cabai juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Budidaya cabai di rumah kaca menawarkan banyak keuntungan, termasuk pengendalian iklim serta perlindungan terhadap hama dan penyakit. Salah satu alasan utama mengapa budidaya cabai di rumah kaca menjadi pilihan yang menarik adalah kemampuan kita untuk mengendalikan lingkungan tumbuhnya. Sebelum kita memulai budidaya cabai dalam rumah kaca, perlu dilakukan sanitasi rumah kaca untuk menjaga kebersihan dan meminimalisir serangan hama dan penyakit, serta memastikan tanaman cabai tumbuh dengan baik. Sebelum kita memasuki tahap persemaian cabai di rumah kaca, dilakukan persiapan benih cabai dengan cara melakukan ekstraksi biji yang dikeringkan. Metode ini berguna untuk memperoleh benih baru dari cabai yang telah matang. Selanjutnya kita akan memasuki proses persemaian. Persemaian ini merupakan langkah awal yang penting dalam budidaya cabai. Persemaian yang baik akan menghasilkan bibit cabai yang sehat dan kuat. Pada sekitar 8 hari setelah penyemaian, bibit cabai dari benih yang ditanam sudah mulai tumbuh. Kemudian dapat dilihat pada sekitar 18 hari setelah penyemaian, bibit cabai akan semakin berkembang dengan daun yang lebih besar dan kuat. Kemudian pada sekitar 30 hari setelah penyemaian, bibit cabai telah tumbuh dengan cukup besar dan siap untuk dipindahkan ke media tanam yang lebih besar. Selanjutnya adalah persiapan media tanam. Media tanam yang tepat akan memberikan nutrisi yang cukup, drainase yang baik, dan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan tanaman cabai. Di sini media tanam yang saya gunakan adalah media campuran dari arang sekam dan kokopit dengan perbandingan 1:1. Kemudian, setelah bibit cabai mencapai umur yang cukup dalam proses persemaian, kira-kira sekitar 30 hari, serta telah dilakukan persiapan media tanam,
Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan pindah tanam ke media tanam yang lebih besar, yaitu di sini saya menggunakan pot berukuran 20 kali 20 cm. Setelah menanam bibit, kita harus memberikan penyiraman yang cukup untuk membantu akar menyesuaikan diri dengan media tanam yang baru. Pastikan juga media tanam harus lembab, namun hindari genangan air yang berlebihan. Setelah itu, pantau juga pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai secara berkala. Setelah penanaman, tanaman harus senantiasa dirawat. Penyiraman dilakukan dengan drip irigasi setiap pagi dan sore hari. Pada pagi hari, tanaman akan mendapatkan kelembaban yang cukup untuk memulai aktivitas fotosintesis. Sedangkan penyiraman di sore memberikan kelembapan yang diperlukan untuk menjaga tanaman selama malam hari. Drip irigasi ini memungkinkan penyiraman yang terukur, menghindari pemborosan air, dan memberikan kelembapan yang konsisten bagi tanaman cabai. Sejak penyemaian hingga panen, untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dilakukan pemberian nutrisi dengan larutan AB mix. Larutan AB mix merupakan pupuk yang mengandung nutrisi mikroesensial yang dapat membantu pertumbuhan tanaman cabai di rumah kaca. Dosis pemupukan larutan AB mix di sini disesuaikan berdasarkan fase pertumbuhan tanaman cabai, yaitu pada fase persemaian dilakukan pemupukan 3 kali seminggu dengan dosis 500 ppm atau sebanyak 1 ml larutan AB mix per liter air. Kemudian, ketika tanaman memasuki fase vegetatif awal, pemupukan dilakukan 1 kali seminggu dengan dosis yang dinaikkan menjadi 800 ppm atau sebanyak 1,5 ml larutan AB mix per liter air. Pada masa vegetatif akhir, generatif, dan saat panen, pemupukan dilakukan 1 kali seminggu dengan dosis 10 ml larutan AB mix per liter air. Pada tanaman cabai yang sudah ditanam di pot, pemupukan dengan larutan AB mix ini dilakukan dengan cara menuangkan sebanyak 250 ml larutan per tanaman, serta memastikan pemupukan merata dan tidak mengenai daun secara langsung. Selanjutnya, selain pemupukan AB mix, dilakukan juga pemupukan dengan NPK setiap 1 minggu sekali. Pupuk NPK yang digunakan yaitu NPK 16-16-16 dengan cara penggunaannya yaitu dengan dilarutkan pada setiap liter air untuk 10 gram pupuk NPK. Setelah larutan pupuk NPK siap, tuangkan sebanyak 250 ml larutan pupuk ke setiap tanaman cabai. Pastikan pemupukan merata dan tidak mengenai daun secara langsung. Sebaiknya tuangkan larutan pupuk di sekitar akar tanaman untuk memastikan nutrisi terserap dengan baik. Hama dan penyakit tanaman merupakan tantangan yang sering dihadapi dalam budidaya cabai di rumah kaca. Selama budidaya tanaman cabai di rumah kaca, pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan dengan 2 cara, yaitu pemasangan yellow trap dan penggunaan insektisida Korakron. Yellow trap adalah perangkap berwarna kuning cerah yang sangat efektif untuk menangkap serangga terbang, seperti kutu daun, trips, lalat putih, dan hama-hama lainnya yang mengganggu tanaman cabai.
Serangga-serangga tersebut tertarik pada warna kuning dan akan terperangkap pada lem yang menempel di yellow trap. Yellow trap harus diganti secara teratur jika sudah terisi penuh dengan serangga, agar fungsinya tetap optimal. Selain menggunakan yellow trap, insektisida kurakron juga dapat digunakan untuk mengendalikan hama yang menyerang tanaman cabai. Kurakron ini mengandung bahan aktif yang efektif dalam membasmi serangga seperti kutu daun, thrips, dan serangga-serangga lainnya. Cara penggunaannya yaitu pada awal serangan hama dapat menggunakan dosis 0,5 ml kurakron per liter air. Namun, jika serangan semakin parah, tingkatkan dosis menjadi 1 ml kurakron per liter air, serta pastikan larutan tercampur dengan baik sebelum digunakan. Insektisida diaplikasikan secara merata ke seluruh bagian tanaman cabai, termasuk bagian atas dan bawah daun. Waktu penyemprotan dilakukan di pagi atau sore hari untuk menghindari terpaan sinar matahari yang kuat. Dalam perawatan tanaman cabai juga diperlukan pemasangan ajir untuk mencegah tanaman menjadi rebah. Perlu dipastikan secara berkala, seiring dengan pertumbuhan tanaman yang semakin besar, bahwa ajir terpasang dengan cukup kuat agar tidak mudah terlepas. Dalam praktik di sini saya menggunakan ikatan plastik yang dibentuk menyerupai angka 8 dan memastikan ajir terpasang dengan kuat. Tahap akhir pada budidaya cabai ini adalah pemanenan. Pemanenan ini dapat dilakukan pada pagi atau sore hari. Pemanenan dilakukan dengan cara memotong di bagian tangkai buah dengan tujuan untuk menjaga kesegaran buah setelah dipanen. Setelah buah cabai dipanen, dilakukan penyimpanan sesuai dengan genotip cabai generasi F3 hasil dari persilangan. Pemisahan hasil panen buah cabai ini bertujuan untuk menjaga keragaman dari masing-masing genotip tanaman. Buah yang diseleksi dari budidaya ini akan diekstraksi benihnya dan ditanam pada musim selanjutnya yang akan disebut sebagai generasi F4. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini hingga akhir. Kembali lagi dengan saya Marisa di akhir video pembelajaran kali ini. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.